Masuk. Oke. Masuk nggak? Coba. Astagfirullah. Dah. Sudah siap? Sudah siap? Susah. Ibu sudah siap? Belum? Assalamualaikum, Pak. Selamat malam. Salam. Sudah siap? Nggak dengar ya. Sudah siap, Bu? Kita mulai. Gimana, Bu? Sudah siap? Gimana ini, Bu? Nggak bisa sih. Nah, langsung Astagfirullah. pakai wifi. Ini dia pakai wifi. Pak, ini. Maksudnya lewat HP saja. Oh iya, Tapi oke. Ibu bermasalah mungkin. Nah, tapi Ibu bermasalah. Recording in progress. Sudah siap, Bu? Sudah siap? Mama. Sudah siap? Sudah siap? Iya, Pak. Maaf, mana ibu? Oke, sudah siap? Oke, sudah siap. Iya. Iya, Pak. Ya. Kecilkan volumenya di situ. Ada 2 yang aktif di situ. Iya, Pak, udah. Sekarang buka Al-Qur'annya kembali untuk direkam. Sudah, Pak. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Wa qala allazina zaminahu ma wadzakara
أحدا وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سيع بقرات شمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا وما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد ويأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوات اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tulis 3 ayat di situ yang kebaca tadi. Pilih yang pendek-pendek ya. Ya, agak pendek saja, 3 ayat di sana tadi. Ya, silakan. Terima kasih.
Sudah, Bu? Belum, Pak. Sudah, Pak. Ya. Coba. Oke. Sudah bagus ya? Oke, Bu. Coba silahkan membuka pembelajaran dengan sesuai dengan modul ajar yang Ibu susun. Membuka pembelajaran berdasarkan modul ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kali ini, baiklah akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, Ibu lihat dulu. Ya, semuanya alhamdulillah semuanya hadir semua. Dengan kehadiran kalian menandakan bahwa kalian hari ini semangat untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu. Masih ingatkah kalian materi yang sebelumnya, yaitu tentang jumlah Nabi Ulul Azmi, yaitu ada 4. Yang pertama, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad alaihi salam. Sekarang materi selanjutnya yaitu tentang Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, ada yang akan Ibu tanyakan. Pernahkah kalian mendengar kisah dari Raja Fir'aun? Ya, benar. Raja Fir'aun adalah raja yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan dan raja yang sangat zalim kepada rakyatnya. Selanjutnya. Sudah cukup ya? Ya, Oke. Pak. Ada nggak referensi bahwa mengabsen terlebih dahulu itu bagian daripada pembukaan dalam pengajaran?
Apa Ya. memang seperti panduannya di modul, di kurikulum atau apa? Atau hanya tradisi toh? Ada dalam pembelajaran bagian awal, Ada. ada Di mana? Di RPP atau di modul ajar? modul ajar, kegiatan pendahuluan. Apa intinya, Bu? Guru mengucapkan salam pembuka, mengkondisikan siswa, berdoa, mengabsen terlebih dahulu, dan mengulas materi sebelumnya. Mengkondisikan itu seperti apa? Setelah menanyakan kabar, duduk dengan tenang sebelum dimulai berdoa. Itu mengkondisikan ya? Ya, bertanda siap untuk mengikuti pembelajaran. Mengkondisikan situasi dalam pembelajaran. Terus tadi apa bedanya, Bu, antara modul ajar dengan RPP pada kurikulum sebelumnya? Kalau KI itu CP, Saya ulangi, berapa komponen di RPP? komponen di RPP modul ajar. RPP dulu. Oh, RPP. Kalau di RPP, CP, elemen, CP, TP, ATP. Itu di RPP belum ada istilah ATP. Gitu. Maaf. Apa di RPP komponen-komponen utamanya? Di RPP materi CP, capaian pembelajaran sama tujuan pembelajaran. Komponen-komponen utamanya apa di RPP? Tadi capaian pembelajaran sama tujuan pembelajaran, Pak. Itu toh. Kemudian materi ajar, lanjut ke materi ajar, terus kompetensi inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran, kegiatan akhir pembelajaran, asesmen penilaian. Itu di RPP. Perubahan yang terjadi dengan beralihnya ke modul ajar? Kalau modul ajar, adanya yang pertama, kompetensi awal, adanya profil Pancasila, di situ ada sarana prasarana, target peserta didik, lanjut ke kompetensi inti, karakter ketercapaian tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, lanjut kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan akhir atau kegiatan penutup, dilanjut ke asesmen yang terbagi menjadi asesmen sumatif dan formatif. Perbedaan antara profil Pancasila dengan profil Rahmatan lil Alamin? Sama, Pak. Sama. Sama. Butir-butirannya sama? Sama, profil Pancasila dan profil Rahmatan lil Alamin dijadikan menjadi satu, jadi 6. Kalau dilihat tugasnya tidak sama karena profil Pancasila P5 itu untuk sekolah-sekolah umum yang di bawah Diknas. Untuk madrasah malah dibebankan 2,
P5 dengan profil rahmatan lil alamin berarti kesannya tidak sama. Ibu guru punya referensi tentang isi-isinya kedua itu? Kalau saya cuma punya yang taunya, maaf Pak dosen, yang saya tahu pelajar Pancasila itu, profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, berpikir kritis. Seperti itu. Itu ya. Perubahan-perubahan istilah yang terjadi, perubahan-perubahan istilah yang terjadi dari RPP ke modul ajar apa saja? Yang kalau dalam K13 yang dulu dalam K13 itu KICP, KDPP, silabus RPP, silabus ATP, RPP itu modul ajar, penilaian sikap itu kalau dalam IKM, kurikulum merdeka itu penilaian diagnostik, formatif dan sumatif, PPK, penguatan pendidikan karakter itu kalau dalam IKM itu profil Pancasila dan rahmatan lil alamin. PTS itu sumatif. Apa judul materi ajarnya di modul? Modul punya saya maksudnya Pak? Ya. Kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kira-kira di kisahnya Nabi Musa itu di mana letak ada nilai-nilai profil Pancasila? Nilai profil Pancasila ketuhanan yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu bahwa kita itu hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana nilai-nilai profil Pancasilanya? Kisahnya Ya. Nabi Musa. Ya, profil Pancasila. Yang pertama, Bapak, itu hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suka membela kaum yang lemah. Profil Pancasila itu ada 6 toh? Berakhlak mulia, berkebinekaan, global, mandiri, gotong royong, bernalar, kritis, kreatif. Tidak ada yang Ibu sebutkan. Oh, maaf Pak, gimana? Profil Pancasila itu kan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Di mana di situ titik temunya? Ya, berakhlak Profil mulia. Pancasila dengan kisahnya Nabi Musa. Berakhlak mulia, Pak. Akhlak mulia. Ya. Apa akhlak mulianya Nabi Musa? Suka menolong kaum yang lemah. Selanjutnya dia berani mengungkapkan kebenaran. Itu yang ada pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ada referensi tentang profil rahmatan lil alamin? Referensi? Enggak, Pak. Profil rahmatan lil alamin. Referensinya yang tadi, yang 6. Itu profil Pancasila. Oh, yang rahmatan lil alamin. Oh iya, maaf Pak. Saya yang pahamnya itu Pak, rahmatan lil alamin itu bersatu dengan profil Pancasila seperti itu. Tidak sama. Oh, tidak sama, maaf Pak, saya nggak tahu. Kau baca ya, share supaya
supaya Iya, Pak. jangan mempertahankan kesalahannya. Ya, siap Pak dosen. Hmm. Ini Ya, bisa. dia tidak sama antara profil Pancasila dan Matalil Alamin. Apa yang pertama? Ibadah kepada Allah, hubungan guru dan siswa diikat dengan mahafilah melalui pandangan Ahlussunnah sebagai sarana utama dan akhlak. Ini mulai dari sini, holistik, kontekstual, berpusat Iya. pada peserta didik, eksploratif, kebersamaan, keberagaman, kemandirian, kebermanfaatan, religiusitas. Ini tidak sama toh? Ya, betul. Sama. Ibu guru apalagi kepala sekolah itu harus tahu ini, masa nanti di pertemuan forum baru ibu bilang sama baru tidak sama. Iya, Pak, makasih. Kalau saya tanya lagi, kenapa mesti ada, kira-kira ada apa manfaatnya itu profil Pancasila terhadap peserta didik? Untuk merubah karakteristik siswa sebagai yang diharapkan dalam akidah akhlak, dalam pendidikan agama Islam maksudnya, Pak. Untuk apa? Untuk menerapkan karakteristik siswa sesuai dengan yang diharapkan dalam pendidikan agama Islam. Antara Pancasila dan agama berarti sejalan ya? Iya. Jangan sampai ibu guru juga tidak hafal Pancasila. Hafal dong, Pak. Kalau gugup jadi hilang semua. Tadi ibu guru sudah membuat sudah ditanamkan perangkat-perangkat modul kurikulum Merdeka Belajar yang terrangkum dalam 11 LK itu ya. Iya. 11 LK. Yang ke-11 LK itu apa yang hal-hal yang baru? Hal yang baru kurikulum operasional madrasah, intinya sama. Kalau dulu itu kurikulum madrasah kurikulum operasional madrasah ya. Nah, terus apa istilah lamanya itu? Apa ya? Mendadak lupa. Kurikulum madrasah, kurikulum madrasah. Kurikulum madrasah aja kalau yang zaman madrasah. Terus di kurikulum operasional madrasah itu apa hal-hal yang baru yang dituntut dari seorang guru? Di situ ada karakteristik antara kekuatan dan kelemahannya dari madrasah tersebut, keselarasan yang isinya visi, misi, tujuan, refleksi terhadap visi dan misi tujuan. Yang selanjutnya, kalau zaman dulu itu kurikulum jam mengajar. Perorganisasian pembelajaran. Kalau dalam kurikulum 13 itu jam ngajar dalam 1 minggu. Yang paling berat apa dari 11 LK itu? Yang paling berat apa ya, Pak? Perubahannya sih, Pak. Perubahan apa? Penyesuaian. Penyesuaian. Dari mana ke mana?
dari K13, dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka, dari segi bahasa memang beda, isinya intinya sama, tapi ada perubahan dari kalimat. Kurikulum 13 itu menurut Ibu Guru bagus atau kurang bagus dari segi hasil belajar siswa? Kan dari dulu juga pusing-pusing punya menerapkan itu. Ya, Lama-lama itu akhirnya diganti juga. Kalau Ibu Guru pengalamannya mengajarkan ke-13, apakah lebih bagus daripada kurikulum sebelumnya atau lebih tidak bagus dari kurikulum sebelumnya? Kalau menurut saya agak ribet juga Pak dalam penilaiannya, karena kurikulum 13 kan yang digunakan juga bukunya tematik. Kalau jam itu terpisah antara IPA, IPS, jadi kita lebih mudah dalam penilaiannya. Sedangkan dalam kurikulum 13, materinya terangkum dalam tema 1, tema 2, sampai tema selanjutnya. Itu dalam mata pelajaran yang disatukan, tetapi tuntutan penilaiannya dipisah. Seperti itu, Pak. Kurang apa ya namanya? Apa kurangnya bahasanya itu? Kurang apa namanya? Kurang efektif, kurang sesuai antara efektif untuk pembelajar orang yang masih muda, masih pemula. Iya, antara pembelajaran setiap hari sama sistem penilaiannya yang tidak sinkron, Pak. Kadang juga terjadi pengulangan yang tidak perlu. Iya, betul. Jadi dengan perubahan dari K13 ke modul ajar, senang atau bersyukur ya? Mudah-mudahan lebih baik. Ada inovasi baru. Iya, betul, Pak. Soalnya K13 guru dituntut administrasi membuat RPP yang begitu banyak. Membuat RPP K13 juga rumit. Gimana? Kalau segi rumit sih enggak sih, Pak. Cuma copy paste, tapi yang itu jumlahnya yang banyak. Copy paste dari teman-teman yang sudah ada. Iya, cuma tinggal direvisi bagian mana yang tidak sesuai dengan penerapan di sekolah. Seperti itu. Terkait dengan pendukung-pendukung pembelajaran di sekolahnya, apa saja yang belum terpenuhi? Kan di modul ajar ini banyak apa namanya tuntutan dari teknologi, pembelajaran digital, kemudian pembuatan soal dengan berbasis hots. Kira-kira itu sudah bisa terpenuhi nggak? Untuk pelaksanaan untuk di sekolah saya agak kesulitan karena harus ada media penunjang juga, Infokus, internet, media-media yang lain juga terbatas. Terutama kemampuan guru antara perubahan adanya migrasi, kalau itu migrasi dari K13 yang terutama bagi guru yang tidak berada di zona nyaman, agak kesulitan untuk beralih ke abad 21 yang menggunakan teknologi. Ibu guru yang berada di bawah pengasuhan Ibu, rata-rata usia berapa? Rata-rata masih seusiaan saya, kelahiran 87. Ada 3 orang, selebihnya di bawah usia. Berarti mereka rata-rata melek teknologi ya, karena masih muda-muda. Teknologinya sudah bagus lah dibandingkan dengan guru-guru yang sudah kepala 5, kepala 40 ke atas. Yang zamannya bukan zaman susah juga ya. Zaman teknologi waktu dia sekolah kuliah. Adakah masalah dengan yang dihadapi dengan guru terkait dengan pembelajaran di sekolah? Motivasi guru.
Motivasi untuk berinovasi seperti motivasi untuk berinovasi. Jadi mereka apa istilahnya untuk berkreasi itu malas ya? Iya, cukup di zona aman saja. Saya datang ke sekolah hanya untuk mengajar dan selesai pulang, seperti itu. Dan itu kan tuntutan modul ajar kan tidak boleh seperti itu karena harus ada inovasi. Harus ada Iya, inovasi itulah PR besar. karena tuntutan modul itu guru harus apa namanya membuat kebaruan dalam pembelajaran yang namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ya tidak boleh sesuatu itu sifatnya monoton, harus ada perubahan. Jadi bagaimana Ibu Iya, Pak. mengatasi kalau guru-gurunya seperti itu? Ada guru yang susah diatur, suka membantah, atau suka berbicara di balik apa namanya? Di balik dunia maya. Ibu guru mengatasi seperti itu bagaimana? Sering mengadakan pembinaan seperti PPG untuk di sekolah terhadap materi-materi, intinya evaluasi untuk setiap guru, adanya kekurangan maupun kelebihan kita evaluasi bersama-sama supaya lebih baik lagi, gitu Pak. Di antara yang dituntut sekarang guru itu, dulu tidak ada istilah BTQ di sekian angkatan sebelumnya di PPG tidak ada instruksi untuk BTQ terhadap guru. Ini baru ini. Pak, salah kakak. Kenapa? KKG bukan PPG. KKG. Kelompok kerja guru maksudnya Pak. Maaf salah. Bukan PPG. Enggak. Dulu di angkatan-angkatan sebelum ini itu belum ada instruksi untuk pembelajaran BTQ terhadap guru-guru PPG. Dan itu sudah ada isyarat bahwa di sekolah juga seorang pimpinan sekolah harus menggiatkan BTQ terhadap guru-guru. Karena memang terbukti guru-guru agama banyak yang tidak bagus cara membaca Al-Qurannya. Terus, apakah Ibu Guru melakukan pembinaan terhadap guru-guru yang dibawa kekuasaan Ibu Guru? Ya, mengadakan pembinaan BTQ khusus untuk guru saja. Sebelum menyampaikan kepada siswa, guru diberikan pembinaan terlebih dahulu, Pak. Di sekolah-sekolah SDIT itu biasa ada kelompok namanya kelompok Liko itu kalau guru-guru SDIT. Kalau sekolah di bawah asuhan Ibu bagaimana? Ada? Maaf Pak, ulangi lagi. Tersendat-sendat, terputus-putus. Biasanya di sekolah-sekolah yang bernuansa SDIT itu, terutama di bawah sekolah-sekolah PKS, ada liko istilah liko yang di guru-guru mereka itu. Kalau sekolah Ibu ada seperti itu juga untuk pembinaan, tapi istilahnya lain, bukan liko atau apa? Oh, ada. Namanya pembinaan, pembinaan khusus untuk guru. Seperti BTQ, kan di kami juga ada BTQ. Sebelum menyampaikan, gurunya juga dites kebetulan kalau di sekolah kami itu ada sistemnya BTQ itu dalam IKRO, bukan kiroati, bukan metode UMI. Kami itu pakainya IKRO. Jadi guru juga diajarkan dulu dari IKRO 1, dari pengucapan makhrajul huruf sama tajwidnya dari IKRO 1 sampai lulus Al-Quran dulu.
Tadi PTK-nya Ibu Guru apa judulnya? Implementasi metode pembelajaran dengan snowball trolling dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 2. Pembelajaran akidah akhlak kelas 2. Iya, Pak. Pelajaran akidah akhlak pada kelas 2 ya. Iya, Pak. Apa masalahnya di situ? Karena pembelajaran akidah akhlak itu rata-rata metodenya ceramah. Jadi supaya membangkitkan minat siswa untuk belajar, ingin belajar, sebagai guru harus menciptakan metode baru yang asik dan menyenangkan, tapi dalam konteks pembelajaran. Snowball trolling itu bagaimana bentuk cara kerjanya? Setiap guru memberikan itu kan saya menerapkannya dalam Al-Ma'ul Husna. Jadi saya memberikan tulisan Al-Ma'ul Husna, contohnya Al-Alim, kemudian artinya Ar-Rahman, kemudian artinya. Jadi setiap siswa melempar kertas, kemudian siswa yang lain mengambil. Yang pertama, misal contohnya Al-Alim. Nah, siapa yang bisa baca kertas yang ini? Nah, seperti itu, Pak. Ini Al-Alim. Terus yang dapat menemukan lagi kertas yang lain. Arti dari Al-Alim. Ya, siapa yang bisa menjawab, berarti dia dapat nilai yang paling banyak. Seperti itu. Itu per kelompok nggak atau mandiri? Mandiri, siapa cepat dia dapat banyak. Kayak kayak apa namanya? Apa istilahnya itu? Soal dilemparkan begitu. Iya, soalnya Jadi dilempar. dua perumpamannya kata Al-Ali yang mau ditahu mananya berarti ada 2 jenis kertas. Satu Ya. Al-Ali yang tulisan Arabnya atau apanya, satu terjemahannya. Ya, betul. Setelah dilempar, menjawab, kembalikan lagi ke depan. Kembalikan lagi ke depan. Nanti saya kasih Jadi lagi. posisi siswa tetap di atas di tempat duduk masing-masing, bukan dituju madu ke depan bikin kelompok. Siswanya duduk membuat lingkaran di lantai, Pak. Adakah itu referensinya didapat di mana? Apakah sudah ada contoh-contoh sebelumnya yang pernah dibaca untuk mengambil itu? Ya, kebetulan saya baca referensi dibuat dimodifikasi ulang. Seperti itu. Ada yang pernah menerapkan itu, snowball itu pada mungkin apakah beda. ada bacaan di artikel atau skripsi atau apa? Atau di penelitian lain? Di penelitian yang lain. Dan hasilnya bagus. Kalau yang saya baca bagus, gitu Pak. Apa itu tujuannya, untuk memudahkan pemahaman atau untuk menggairahkan siswa atau semacam jenis permainan? Karena untuk menggairahkan, bukan membuat asik gitu Pak. Anak itu asik, karena asiknya itu sehingga dia hafal. Yang mana lebih bagus? Menggunakan metode-metode seperti itu atau mengajar siswa dengan bermain atau bernyanyi? Bermain sama bernyanyi, bermain juga efektif, tapi kalau bermain sudah banyak metode yang digunakan oleh guru yang lain. Mungkin bosan, ingin yang baru gitu Pak. Ibu guru pernah menerapkan metode mengajar dengan menyanyi? Sering. Atau setiap mengajar selalu dibarengi dengan menyanyi sebelum mengajar atau mengakhiri pengajaran? Tidak juga, Pak. Kadang-kadang, tergantung sesuai dengan materi ajar.
Contohnya kalau misalkan dalam akidah akhlak juga ada sifat-sifat Allah, contohnya wujud artinya ada, kidam terdahulu, kayak gitu. Itu kan dinyanyikan juga kalau itu. Ada nyanyiannya Ibu Guru, bisa dipraktekkan di situ. Kayak Anggaplah di depan siswanya, kemudian iya. menyanyikan untuk menyemangati mereka. Ya. Marilah kita ikuti dulu sifat-sifat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. 20 wujud arti suara saya jadi nggak enak wah. Wujud artinya ada, kidam terdahulu, bako artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda-beda dengan makhluknya. Seperti itu, Pak. Metode bernyanyi itu apa pengaruhnya terhadap siswa? Mudah menghafal, mudah mengingat. Mudah mengingat ya? Ya. Mudah mengingat. Pertanyaan saya, di sekolah Ibu ada hafalan Al-Quran? Ada, tahfiz. Bisa nggak diterapkan menghafal Al-Quran dengan metode bernyanyi? Sepertinya Kan saya Ibu bilang tadi mudah mengingat. iya, kalau Al-Quran kayaknya nggak bisa, Pak. Al-Quran Nggak itu bisa. memang seperti itu. Nah, terus kalau menghafal, mentahfizkan siswa bagaimana caranya supaya mereka mudah mengingat hafalannya? Berapa juz beban hafalan siswanya? 2 juz. Sampai Kalau tamat kelas 6? Iya, betul. Sampai tamat kelas 6? Iya. Nah, bagaimana mentahfizkan siswa selama 6 tahun dengan kadar hafalan 2 juz? Yang pertama, sistemnya bersama-sama, namanya apa ya? Terus murojaah setiap pagi setelah sholat duha. Yang terakhir setor ayat. Apa yang terakhir? Setor ayat, Pak. Setor ayat. Iya. Bagaimana peraturan ininya? Peraturan kadar hafalannya setiap hari? Kalau murojaah itu untuk mengikat hafalan, kalau setor ayat itu supaya siswa termotivasi ingin untuk bertambah hafalannya. Sampai selama 6 tahun, berapa kadar hafalan atau target hafalan per semester yang harus dicapai oleh siswa? Untuk kelas 1, contohnya juz 30 itu dari mundur, Pak. Dari Ana sampai ke surat Al-Adiyat. Selanjutnya dari surat Al-Adiyat kelas 2 sampai ke surat Ad-Duha. Seperti itu selanjutnya. Kalau misalkan ada lagi jadwal setoran ayat beda lagi. Itu dari surat An-Naba. Itu betul. Itu program unggulan juga di sekolahnya, Bu Guru. Kalau dari An-Naba, setoran ayat, bisa kalau udah selesai, nanti ketemu dengan surat yang ditargetkan, bisa lanjut ke juz selanjutnya. Coba sekarang Ibu Guru tutup pembelajaran dengan di depan siswa. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan soleha sudah mendengar dan melihat video yang udah Ibu sampaikan di depan, Ibu putar. Dari video yang kalian lihat, adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, tandanya kalian sudah paham dan mengerti apa yang sudah kalian dan dengar secara bersama-sama di depan layar. Untuk sebelum menutup pembelajaran kali ini, pesan Ibu yaitu pelajari materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini di rumah dan belajarlah untuk materi selanjutnya pertemuan dengan Ibu minggu depan.
Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada doa. Oh, doa ya. Kita tutup doa dengan kafaratul majelis. Subhanakallah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Biasanya doa yang dibaca ketika Iya. memulai pembelajaran dengan mengakhiri pembelajaran, apakah sama atau beda? Maksudnya kalau memulai pembelajaran doa sebelum belajar, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Kalau di akhir pembelajaran diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin sudah cukup ya, Bu Guru. Iya, Tadi kenapa videonya tidak ada? nggak tahu, Pak. Saya udah cari-cari, disimpan di kerja sama saya 2 kali. Mohon maaf. Oke, kasus yang sama juga terjadi di rombel lain, bukan cuma Ibu Guru sendiri. Oh, gitu, Pak. Oh, saya nggak enak. Oke, kita tutup saja ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa. lancar untuk besok lagi di pembukaan PPL. PPL besok kan? Iya. Maaf, ini Pak Ketua merekam nggak, Pak? Merekam, mungkin Ibu Guru tidak merekam. Enggak, saya pakai HP tadi kebetulan langsung. Jadi harusnya iya ya. Jangan sampai. Tadi instruksinya Pak Ketua bilangnya gini, saya yang rekam aja Bu, gitu. Jadi saya nyantai gitu Pak. Jangan sampai dilupa, itu masalahnya, jangan sampai dilupa. Saya menunggu kalau sudah ya ini sudah muncul linknya di ini, saya nilai ya. Iya, siap Pak dosen. Ya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.